Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Rizik. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang job 4 terkait aplikasi Jemos. Dasar teori. Yang pertama ada MOSFET, yaitu Metal Oxide Semiconductor Phase Effect Transistor. Merupakan salah satu jenis transistor yang memiliki impedansi MOS atau gate sangat tinggi, hampir tak berhingga. Sehingga dengan menggunakan MOSFET sebagai saklar elektronik memungkinkan untuk menghubungkannya dengan semua jenis gerbang logika. Terus yang kedua ada inverter CMOS. Gerbang NOT atau gerbang inverter merupakan gerbang satu masukan yang berfungsi sebagai pembalik. Jika masukannya berlogika 1, maka keluarnya berlogika 0. Dan jika masukannya berlogika 0, maka keluarnya berlogika 1. Berikut simbol gerbang logika inverter. Simbol gerbang NOT ditunjukkan gambar 3 dan daftar kebenaran gerbang NOT ditunjukkan dalam tabel 1. Rangkaian inverter CMOS ditunjukkan dalam gambar 4 seperti berikut. Peralatan dan bahan yang digunakan pada simulasi aplikasi CMOS. Yang pertama ada project board, yang kedua power supply, yang ketiga multimeter, yang keempat oscilloscope, yang kelima toolsheet, yang keenam jumper kabel, dan yang ketujuh PMOS dan NMOS, dan yang ke-8 pulse voltage. Nah, langkah kerja. Yang pertama, buat rangkaian seperti gambar. Sebelumnya, saya sudah membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Rangkaiannya seperti berikut. Pertama ada pulse, ada MOSFET P-N, MOSFET P, terus ada prob 1, prob 2, kapasitor, dan indikator lampu. Dan ada VDD. Yang bawah ini ground. Nah, yang pertama, atur tegangan perubahan VDD sesuai tabel 2. Amati perubahan kurva pada DJ sweep. Tabel 2 sebagai berikut. Yang diubah cuman VDD-nya doang dan diamati prob 1, prob 2, DJ sweep, dan kondisi lampu. Yang pertama, VDD diatur pada 1 volt. Untuk melihat atau menyeting DJ sweep-nya, kita bisa memilih option di atas. Pilih DJ sweep dan run. Setelah itu kita runningkan rangkaiannya dengan memilih option di atas. Untuk melihat perubahan DJ sweep-nya, untuk melihat nilai DJ sweep-nya, kita bisa menggeserkan kursor ini pada tepat di perubahan.
Nah, terdapat nilai X2 dan Y2-nya 500 milivolt. Dan untuk melihat nilai prop 1 dan prop 2-nya, bisa mengganti option digest wave ini ke interactive simulation. Nah, dan dihasilkan nilai pada prop 1 senilai 1,75 volt dan di prop 2 senilai 116 milivolt. Dan kondisi lampu pada saat VDD-nya 1 volt mati. Setelah itu kita matikan simulasinya terlebih dahulu untuk mengganti VDD-nya. VDD diganti menjadi 5 volt. Setelah itu di running. Nah, didapatkan nilai dari digest wave yaitu 2,499 atau bisa dibulatkan menjadi 2,5 milivolt atau 2,5 volt. Nah, itu untuk melihat nilai prop 1 dan prop 2 seperti tadi mengganti digest wave ke interactive simulation. Nah, didapatkan nilai pada prop 1 sebesar 1,75 volt dan di prop 2 dapatkan nilai sebesar 3,90 volt dan kondisi lampu pada VDD 5 volt nyala. Dibuktikan pada ada garis-garis pada indikator lampu ini dan tidak kedip. Berarti lampu ini nyala. Setelah itu kita lanjut ke praktek tabel 3. Nah, pada tabel 3, atur tegangan, perubahan V pulse, dan VDD. Untuk menemukan kondisi lampu menyala, amati perubahan kurva pada digest wave. Jadi pada tabel 3, yang diubah yaitu V pulse-nya sama VDD. Yang pertama, VDD disetting 5 volt dan V pulse setting 1 volt. Lalu kita running. Dapatkan nilai dari digest wave yaitu sebesar
2,5 volt. Dan nilai dari prob 1 dan prob 2 sebesar 583 mV dan di prob 2 sebesar 4,93 volt. Dan kondisi lampu pada saat VTD 5 dan V pulsenya 1 volt, kondisi lampu nyala. Satu kita coba dengan VDD 7 dan V pulsenya 3. Nah, pada VDD 7 dan V plusnya 3 didapatkan DJ sweep sebesar 3,2 volt. Sorry, 2,8 volt. Dan nilai dari prob 1 dan prob 2 prob 1 senilai 1,75 volt dan prob 2 senilai 6,41 volt. Dan kondisi lampu menyala. Nah, itu kita lanjut ke percobaan pada tabel 4. Pada saat VDD 3 volt dan V plusnya 2, ganti LN dan LP panjang channel serta WN dan WP lebar channel sesuai tabel 4. Amati perubahan kurva pada DJ sweep. VDD-nya ganti 3 dan ke pulsenya 2. Pada ini kita disuruh mengganti LN, WN, dan LP, WP. Yang pertama, LN dan WN-nya diganti 5 dan 10. Dan LP dan WP ganti 5 dan 10.
ganti just sweep didapatkan nilai DJ sweep sebesar 1,5 volt. Dan kondisi lampu pada saat LN dan WN, LP dan WP 5/10, kondisi lampu nyalanya kedip, dan ditambahkan pada prop 1 bernilai 1,17 volt dan prop 2 senilai 2,17 volt. Setelah itu kita mengganti LN dan WP, LN, WN, dan LP, WP. Matikan dulu masing-masingnya. LP senilai 8 dan WP nilai 2. Oke. Dan LN, WN. LN nilai 4 dan WN bernilai 2. Oke. Nah, pada tabel 4 terdapat rasio konduktansi, yaitu dengan rumus LN kali WP per WN kali LP. Nah, didapatkan pada percobaan pertama, yaitu LN kali WP cal 50 dan WN kali LP sama juga 50, jadi 50 per 50 sama dengan 1. Jadi didapatkan rasio konduktansi bernilai 1. Dan pada percobaan kedua, yaitu LN bernilai 4 dan WP-nya 2, 8 per 2 kali 8, 16. 8 per 16. Jadi ketahui rasio konduktansinya bernilai 0,5. Nah, dapatkan nilai DJ sweep yaitu 1,24 volt. Dan nilai di prop 1 dan prop 2 bernilai 1,17 volt pada prop 1 dan prop 2 1,17 volt. Dan pada kondisi ini lampu mati. Berikut simulasi menggunakan aplikasi multisim pada job 4.
dan setelah itu analisis dan pertanyaan, setelah itu kesimpulan. Pertanyaannya, pada tabel 1 berapa nilai VDT agar lampu menyala? Mengapa? Jadi lampu hidup pada VDT bertegangan 5 volt. Dan yang kedua, pada tabel 1, apa penyebab lampu berkedip atau mati? Lampu berkedip dikarenakan tegangan pulsa lebih kecil dari tegangan ambang NMOS, sehingga NMOS dalam keadaan cut off. Pada kondisi ini, lampu hanya menerima tegangan yang melalui PMOS yang diberi logika 0 dan 1, sehingga hidup dan mati. Lampu tidak hidup dikarenakan tegangan VDD belum sepenuhnya mampu melalui MOSFET, dikarenakan MOSFET yang diberi tegangan pulsa, sehingga tegangan yang berhasil melalui MOSFET masih belum cukup untuk menghidupkan lampu probe. Ketiga, pada tabel 2, bagaimana perbandingan antara tegangan VDD dan V pulsa sehingga lampu dapat menyala? Perbandingan antara VDD dan V pulsa setidaknya memiliki perbandingan 2:1 dengan syarat nilai VDD harus di atas nilai tegangan lampu probe. 4. Apa hubungan nilai VTH dengan nilai VDD untuk tabel 1 dan 2? Dari percobaan dapat ditarik simpulkan bahwa yang mempengaruhi nilai VTH adalah VTD. Semakin tinggi nilai VTD, maka VTH juga semakin besar. Hal ini tidak dipengaruhi oleh V pulsa. Kelima, pada tabel 3, bagaimana pengaturan VTD dan V pulsa yang menyebabkan lampu menyala? Untuk membuat lampu menyala, yaitu dengan cara memberikan tegangan VTD lebih besar dari tegangan lampu, dan juga minimal VDD lebih tinggi 2 kali lipat dari tegangan V pulsa. Pada tabel 4, dari kombinasi NMOS atau CMOS dan rasio kondensasi apa yang menyebabkan kondisi lampu menyala? Nah, pada percobaan tadi didapatkan kondisi lampu menyala pada rasio kondensasi sebesar 1 dan lampu mati pada rasio kondensasi sebesar 0,5. Nah, dapat disimpulkan dari percobaan data, dapat disimpulkan jika nilai VTH, VDD, dan V pulsa sangat berpengaruh bagi output yang pada percobaan di sini menggunakan lampu dan berpengaruh pada titik potong pada grafik. Berikut penjelasan dan simulasi aplikasi multisim dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.